Salah satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda di mana saja berada. Rindu hadir untuk Anda di dialog interaktif siang hari ini bersama BPJS Kesehatan Kota Sibolga dan juga personel Polres Sibolga. Di siang hari ini kami hadirkan untuk Anda. Jadi ini kalau sinergitasnya dia untuk misalnya kita kalau bikin SKCK nih Pak, kalau misalnya nggak punya BPJS ini mesti diurus dulu begitu Pak? Ya nanti kita bantukan, ya. nanti kita bantukan untuk dipermudah ya. Kita permudah. Jadi dia apa juga nanti dari pihak BPJS juga sudah memberikan aplikasinya kepada kita untuk mempermudah mereka mengurus BPJS. Nanti bekerja sama untuk itu. Jadi kalau dia tidak berada di BPJS, ya kita permudah Bu, kita bantu untuk itunya. Berarti sudah dilengkapi di dalamnya ini kan SKCK ini Pak, surat keterangan catatan kepolisian ya. Betul. Dulu cuma berat badan, tinggi badan cuma itu ya Pak ya. Kalau setahu saya dulu sidik jari segala macam, sekarang sudah kesehatan keseluruhan ya Pak ya. Iya, makanya punya BPJS KIS gitu ya Pak. Iya, jadi semua kan dari mulai kemarin ya bukan itu aja. Fotokopi, kartu ada tanda kependudukan, KTP, terus kartu keluarga, fotokopi akte kelahiran, terus pas foto ada 6 lembar, terus kalau ada password, kemudian fotokopi identitas bagi yang belum memenuhi syarat atau mendapat kartu penduduk, contohnya seperti anak pelajar bisa pakai surat tanda pelajar. Kemudian dengan ini sekarang itulah ditambah satu lagi tanda bukti status kepesertaan aktif dalam program JKN. ini. Iya. Jadi ini Pak, kita melenceng sedikit ke tadi Bapak sebutkan untuk pengurusan SKCK ada akte kelahiran nih. Ini fungsinya buat apa nih Pak? Karena kan di KTP udah lengkap nih Pak. Apa nih lagi fungsi dari akte kelahirannya sendiri? Ya, jadi kita juga sesuai dengan Perpol nomor 6 itu adalah suatu persyaratan untuk penerbitan SKCK. Jadi di Perpol nomor 6 tahun 2023 itu sudah ditentukan persyaratan-persyaratan untuk termasuk ke dalamnya. Dalamnya. Ya sebentar ya Pak, kita terima dulu telepon berikut ini. Selamat pagi, dialog interaktif Sibolga. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya dong. Halo. Halo. Iya, dengan Bapak siapa di mana nih Pak? Apa ini? Aduh, ya terima kasih Bapak. Baik, terima kasih nih untuk Pak Napit ya. Kembali ke Ibu Rita nih, tadi kita berbicara tentang penerbitan SKCK dan SIM ya. Jadi Bu, mengapa nih kepesertaan BPJS Kesehatan, udah tadi kita sebut itu tadi ya Bu ya. Jadi apa dampak positifnya nih Bu dari implementasi Perpol nomor 6 ini, nomor 6 dan nomor 2 tahun 2023 ini Bu? Silakan Bu. Dampak positifnya yang pasti tadi sudah kita sebutkan, masyarakat punya jaminan ketika sakit, jadi tidak bingung untuk kemudian harus mengeluarkan biaya sendiri. Ya, yang kita ketahui ketika biaya perobatan sekarang kan nggak bisa kita prediksi. Jadi artinya di sini ada penurunan risiko finansial akibat biaya kesehatan. Apalagi kan kebutuhan kita bukan hanya kesehatan, ada lagi kebutuhan pendidikan, kebutuhan kita untuk biaya hidup. Nah, tapi kan dengan udah terjamin untuk kesehatan ini kan bisa mengurangi, nggak cemas lagi, karena ya bayangkanlah kalau harus cuci darah seumur hidup, operasi jantung Bu, apa nggak Sadikin, sakit sedikit miskin, atau Jamila ya jatuh miskin lagi. Jadi Bapak Sadikin sama Bu Jamila. Jadi kita nggak berharap ini Bu, makanya sudah ada perlindungan untuk masyarakat. Jadi ditambah lagi tadi saya ingin menyampaikan sebenarnya tanda bukti untuk dalam pengurusan SIM dan SKCK ini bukan berarti juga harus difotokopi nantinya untuk yang JKN ya Bu, karena sekarang kan kalau ada masyarakat yang mau mengakses pelayanan kesehatan tidak perlu lagi fotokopi kalau di BPJS-nya ya Bu ya. Jadi dia cukup menunjukkan NIK-nya, nanti langsung bisa dicek aktif atau tidak. Tadi kan disampaikan oleh Pak Napit bahwa ada link ya Pak ya, nanti portalnya dicek. Jadi langsung dicek di sana. Jadi kalau di portal itu dikatakan aktif gitu kan, jadi aman sudah lanjutkan terus seperti itu. Jadi dia nggak mesti perlu pakai fisik ya Bu, karena sekarang setiap mendaftar JKN udah pakai KTP doang. KTP doang, benar. Jadi nggak masalah lagi kok. Sedikit ini Bu tentang apa saja nih yang di cover kalau ada kecelakaan lalu lintas oleh BPJS Bu?
Tadi kalau jaminan BPJS kan komprehensif ya. Kita dari mulai rawat jalan tingkat pertama sampai rawat jalan rawat inap, pelayanan canggih sekalipun sampai rehabilitatif. Jadi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Itulah komprehensifnya pelayanan atau jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Nah, khusus untuk kecelakaan, dalam hal ini kecelakaan lalu lintas, ini memang sudah diatur sedemikian yang memang itu saya lupa itu peraturannya ya Pak ya. Jadi memang di cover oleh Jasara Harja, itu ada di Perpres 82 dalam nominal tertentu di 20-an juta. Setelah itu sisanya seandainya yang bersangkutan memerlukan kembali jaminan karena kebutuhan medisnya tadi ternyata tidak tercukupi dengan 20-an juta tadi, maka di cover lah oleh BPJS Kesehatan seperti itu. Jadi rumah sakit lah nanti yang akan mengklaimkan sejumlah tertentu ini ke Jasara Harja, kemudian di atas itu seandainya biaya sampai 100 juta, sisanya itu ke BPJS. Bayangkan. Berarti dia ke klaim ke Jasara Harja dulu baru ke BPJS. Benar. Jasara Harja adalah penanggung pertama. Berarti tetap Jasara Harja di penanggung pertama dulu, baru selebih sisanya ya BPJS, dan itu pasti kebanyakan akan lebih dominan biayanya, akan lebih gede, besar yang ke BPJS. Makanya saya sampaikan, di mana lagi coba udah diberikan, artinya ini suatu rahmat juga karunia untuk kita semua di era JKN ini. Sejak 2014 yang lalu sudah ada jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Jadi tidak ada lagi kata-kata orang sakit dilarang berobat gitulah ibaratnya. Jadi benar-benar ini Bu dikawal ini ya Bu, karena kan ada nih sebagian masyarakat yang agak bandel ataupun nakal gitu ya Bu ya. Ini yang jasa harjanya diambil tapi buat dia, tapi semua pengobatan ke BPJS itu nggak ada begitu ya Bu ya? Ya pastinya kan ada mekanisme Berarti, verifikasi dan validasi data. Ada yang diikuti tahap-tahap begitu ya. Kalau yang namanya moral hazard, kecurangan itu pasti. Ya kita nggak tahu ya. Kalau di Amerika itu bisa sampai 10% tingkat persentase kecurangan. Tapi kalau di Indonesia mudah-mudahan tidak sampai sebesar itu karena kita lebih ketat dalam melakukan verifikasi validasi data gitu. Semoga ya Bu. Iya, semoga. Harapan kita kan seperti itu. Iya Bu. Oke, ini buat Elvina dulu nih. Kak Elvina nih diam-diam aja dari tadi. Diam-diam baik ya. Ini dia tentang ini ya. Iya, ini ada penelpon lagi, coba kita terima dulu. Selamat. Iya, terima kasih. Jadi ini bagaimana nih proses verifikasi kepesertaan BPJS Kesehatan yang dilakukan untuk penerbitan SIM dan SKCK itu sendiri, bagaimana nih Kak Elvina? Ya. Terima kasih Mbak Rindu dan pendengar Pro 1 RRI Sibolga. Jadi untuk mekanisme alur layanan terkait SKCK dan SIM ini tetap ya sama seperti sebelumnya. Masyarakat melakukan pendaftaran. Nah, hanya saja di berkas yang diajukan itu dilampirkan screenshot tanda bukti keaktifan JKN-nya. Nah, screenshot itu sendiri bisa dilihat di layanan WA BPJS Kesehatan, kemudian bisa dilihat di aplikasi mobile JKN. Nah, itu dilampirkan di berkas pengajuan untuk pengurusan SKCK dan SIM. Nah, kemudian berkas tersebut diverifikasi nih, dilakukan pengecekan terkait status kepesertaan JKN-nya oleh petugas. Nah, nanti itu ada web portalnya. Jadi itu nanti ada di langsung terhubung begitu ya, langsung terlink ke kita di BPJS Kesehatan. Jadi pihak petugasnya di Polres itu bisa ngelihat aktif apa enggak. Berarti nggak capek-capek nelfon BPJS lagi nggak gitu usah. ya. Semuanya udah pakai digital. Iya, bener-bener. Iya, udah mudah gitu kan semua. Nah, jadi hasil dari pengecekan dari petugas, nah itu jika dia belum terdaftar, segera daftar. Jika dia tidak aktif dikarenakan menunggak, silahkan dibayar iurannya. Itu terhitung berapa hari bisa aktif kembali? Langsung aktif. Langsung aktif ya. Iya. Soalnya kan kita kan pernah saya berobat nih, punya keluarga gitu, nggak aktif nih, dibayar dulu, tapi 14 hari lagi itu apakah benar ini itu seperti untuk pendaftar pertama? Pendaftaran di awal. Oke. Jadi nanti setelah dilakukan pemeriksaan ternyata itu statusnya tidak aktif. Misal nih ya, tidak aktif dikarenakan belum sebagai peserta JKN atau belum aktif karena menunggak. Kalau misalnya belum aktif sebagai belum terdaftar JKN, maka daftar. Nanti lampirkanlah bukti pendaftarannya. Tunjukkan nih ke petugas. Kalau tidak aktif dikarenakan menunggak, tunjukkanlah bukti pembayarannya. Jadi seperti itu. Tetapi dalam proses pembuktian
keaktifan itu, proses penerbitan SKCK atau SIM itu tetap berlanjut. Oke, berarti tetap walaupun dia masih belum punya JKNKIS-nya, tapi tetap ini berlanjut tapi dengan sudah Beriring, berkolaborasi iya, ya. Jadi dia seiring. penambahan lah berikut gitu ya. Benar, iya.